Selanjutnya di sini ada kegunaan standar kompetensi lulusan. Jadi standar mungkin izin lanjut untuk menjabarkan tentang kegunaan standar kompetensi lulusan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan juga sarana pengelolaan, dan yang terakhir ada sarana pembiayaan. Nah, yang kedua itu ada standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Nah, yang ketiga, boleh teman-teman lihat di layar teman-teman sekalian, itu ada penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, pertimbangan kondisi, dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh para ahli. Dan yang keempat, dengan adanya standar kompetensi lulusan, institusi pendidikan dapat memastikan bahwasanya kurikulum dan metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau masyarakat. Nah, dalam hal ini kita membantu memastikan bahwasanya kualitas lulusan dan akan meningkatkan daya saing mereka di pasaran kerja. Dan juga standar kompetensi lulusan juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil atau kualitas dari pendidikan tersebut yang diberikan oleh suatu institusi. Oke, mungkin boleh next slide. Oke, di sini masih terhadap pengaruh standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini memiliki pengaruh yang luar biasa signifikannya terhadap kurikulum yang ada pada sekolah tersebut. Di mana dengan adanya standar kompetensi lulusan ini,
sekolah dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari dunia kerja itu sendiri. Nah, dari hal tersebut, kita dapat memastikan bahwasanya lulusan sekolah kita harus memiliki keterampilan, harus memiliki pengetahuan yang relevan, harus memiliki pengetahuan yang sangat luas, biar seperti yang telah dijelaskan tadi, dapat bersaing pada saat dunia pekerjaan. Nah, dari standar kompetensi lulusan ini membantu juga dari siswa itu sendiri meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat mempersiapkan siswa di masa depan untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Oke, mungkin next slide. Oke, ini langkah-langkah mengukur capaian standar kompetensi lulusan. Ada yang pertama, ketetapan kriteria. Nah, dalam kriteria ini digunakan untuk mengukur standar kompetensi lulusan tersebut, di mana standar kompetensi lulusan tersebut dilihat kriterianya berdasarkan eh, pendidikan yang relevan, jelas, terukur dengan tujuan pendidikan yang memadai. Yang kedua, ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, data ini banyak nih, seperti yang udah teman-teman lihat, ada nilai akademis, keterampilan praktik, atau kinerja dalam proyek dan tugas tertentu. Yang ketiga itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini sebagai nilai untuk mengukur sejauh mana sih pencapaian standar kompetensi lulusan kita itu udah tergapai. Seperti yang teman-teman sering lakukan untuk mengevaluasi hasil program kerja teman-teman sendiri. Nah, begitupun di pendidikan itu ada evaluasinya agar kita dapat mengukur sejauh apa sih standar kompetensi lulusan kita itu udah bagus atau masih kurang gitu. Nah, yang keempat itu ada analisis dan tindak lanjut, di mana analisis hasil evaluasi ini mengidentifikasi kekuatannya dan kelemahannya. Karena di setiap standar kompetensi lulusan itu pasti ada kekuatannya dan juga ada kelemahannya dalam mencapai hasil yang terbaik tersebut. Oke, next slide. Nah, di sini ada standar isi. Next slide. Nah, standar isi ini merupakan kriteria yang mencangkup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi ini merupakan kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana materi ini akan diterima oleh peserta didik berdasarkan tingkat kompetensinya yang sudah diberikan dalam standar isi tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Laila. Oke, baik. Terima kasih kepada Aisyah yang telah menjelaskan mengenai tadinya di awal ada standar kompetensi lulusan dan kemudian pengertian daripada standar isi. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Mevi. Kepada Mevi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama itu kualitas pendidikan dengan mengembangkan potensi peserta didik. Potensi tersebut diselaraskan dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, untuk fungsinya, standar isi ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya standar ini, materi yang diberikan kepada peserta didik diarahkan agar selalu sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan. Nah, juga memastikan bahwa proses belajar mengacu pada tujuan dan kualitas yang diharapkan. Next slide. Kemudian di sini ada manfaat. Nah, sebagai bagian dari standar pendidikan nasional, standar isi ini memiliki manfaat utama dalam memudahkan pengembangan kurikulum, yaitu untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di setiap jenjang pendidikan. Dengan adanya standar ini, kurikulum dapat disusun secara konsisten dan sistematis.
sehingga materi dan kompetensi yang dibutuhkan pada tiap jenjang pendidikan dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Next slide. Selanjutnya di sini ada kegiatan yang termasuk dengan standar isi. Yang pertama yaitu melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan SNP. Nah, pengembangan kurikulum ini memang harus sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu dan relevansi pendidikan. Kemudian yang kedua, menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar. Nah, membuat kalender pendidikan yang mencakup jadwal belajar dan beban belajar sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, itu membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Nah, ini merancang sistem penilaian untuk mengukur capaian belajar siswa pada setiap pelajaran. Kemudian, yang keempat yaitu mengulas kurikulum sekolah. Maksudnya di sini meninjau dan memperbarui kurikulum sekolah agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Selanjutnya yang kelima itu mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio. Artinya di sini kita akan menyiapkan materi pengajaran yang mendukung baik dalam bentuk visual seperti gambar, video maupun dalam bentuk audio. Dan yang keenam ini ada mengulas silabus dan RPP. Maksudnya mengkaji ulang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan keduanya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, pembuatan modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Di sini maksudnya menyusun modul pembelajaran dan lembar kerja untuk membantu proses belajar dan mengajar. Nah, setiap kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Next slide. Nah, kemudian di sini ada kerangka dasar kurikulum dan juga struktur kurikulum. Untuk kerangka dasar kurikulum, yang pertama itu ada aspek muatan kurikulum, yang mana itu mengacu pada elemen-elemen yang harus ada dalam kurikulum, seperti mata pelajaran, materi yang diajarkan, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Kemudian, untuk prinsip pengembangan kurikulum, di sini prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Dan yang terakhir yaitu prinsip pelaksanaan kurikulum, di mana pedoman untuk pelaksanaan kurikulum di sekolah itu termasuk bagaimana proses belajar mengajar dilakukan secara efektif. Kemudian untuk bagian struktur kurikulum, itu yang pertama ada isi struktur kurikulum, yaitu menjelaskan susunan atau komposisi kurikulum, termasuk pembagian mata pelajaran dan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Dan juga standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu merupakan target pencapaian yang harus dikuasai siswa pada tingkat dan mata pelajaran, serta keterampilan dasar yang perlu dicapai. Nah, komponen-komponen ini dirancang untuk memastikan kurikulum memiliki dasar yang kuat dan juga struktur yang baik, serta mampu mengarahkan siswa nantinya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mevi yang telah menjelaskan mengenai standar isi berikut dengan tujuan, fungsi, manfaat, dan komponen-komponen daripada standar isi. Baiklah, ada standar proses yang akan dijelaskan oleh Nadia kepada Nadia.
Baik, keluar. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai komponen standar isi. Nah, untuk yang pertama itu ada beban belajar. Jadi beban belajar itu ada tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Kemudian yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Nah, untuk yang pertama itu pengembangan KTSP, kemudian pengembangan silabus, yang ketiga pengembangan RPP, dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, untuk yang ketiga komponen standar isi itu ada kalender pendidikan. Nah, pada kalender pendidikan itu untuk yang pertama ada awal tahun pelajaran, kemudian alokasi waktu untuk minggu efektif mengajar, alokasi waktu untuk pembelajaran efektif, kemudian hari libur, dan kemudian mengacu pada standar isi yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada subbab standar proses, di mana pengertian dari standar proses adalah kriteria minimum proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses adalah panduan atau aturan yang digunakan untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dan standar proses juga merupakan sebuah pedoman atau tahapan atau langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Nah, kemudian standar ini ada tujuannya, yaitu yang pertama memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Kemudian memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian di sini fungsi, untuk yang pertama yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Kemudian di sini ada manfaat standar proses, di mana standar proses ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan, yaitu yang pertama konsistensi. Nah, standar proses ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil itu konsisten dan sesuai dengan praktek terbaik yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu ada kualitas. Nah, dengan mengikuti standar proses, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Untuk yang ketiga itu ada efisiensi. Proses standar dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang terbuang. Untuk yang keempat itu adalah keandalan. Nah, untuk standar proses ini dapat meningkatkan keandalan produk atau layanan karena adanya prosedur yang terstandarisasi. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kepada Amirah, Nada Pertiwi yang telah menjelaskan. Nah, tadinya Nadia terkeluar ya, teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya ini akan dijelaskan kembali oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf tidak bisa on-cam karena sinyal sedang tidak mendukung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen standar proses. Yang pertama, dalam komponen standar proses ini ada 3. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Jadi proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan. Nah, untuk silabus ini pengembangannya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Next slide. Next slide. Oke, di sini yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini melibatkan 2 pihak utama. Yang pertama itu ada pendidik atau guru dan peserta didik. Jadi kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan pencapaian kompetensi lulusan. Nah, pada tahap ini guru itu harus bisa memilih media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan peserta didik. Yang mana pada prinsipnya pelaksanaan pembelajaran ini pun merupakan proses nyata dari penerapan RPP. Kegiatan yang termasuk standar proses meliputi kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam RPP. Next slide. Next slide. Oke, untuk komponen standar proses yang ketiga, yang terakhir, di sini ada penilaian hasil pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu, penilaian memegang peranan penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, pada tingkat satuan pendidikan, salah satu pilar penilaian yang biasa digunakan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Hal itu harus didasarkan pada kemajuan peserta didik dan daftar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Next slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin Lailanya terkeluar dari Zoom ya teman-teman. Izin melanjutkan sedikit sampai Lailanya nanti join lagi. Jadi di sini ada standar dari penilaian tersebut. Boleh next slide. Nah, pengertian dari standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimum mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik, dan penilaian ini adalah proses untuk mengambil keputusan
dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Contohnya yaitu penetapan kelulusan atau siswa tersebut lulus atau enggak, layak atau enggak, naik atau enggak, seperti itu. Nah, terus di sini ada juga kompeten atau tidak kompeten, memuaskan atau belum memuaskan. Nah, itu merupakan proses untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama proses kegiatan belajar dan mengajar dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Oke, mungkin next slide. Oke, di sini ada prosedur dari penilaian. Nah, di sini boleh teman-teman lihat dan boleh juga dicatat teman-teman, ada 5 prosedur dari penilaian hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu pengusulan dari penilaian. Yang kedua, pemilihan. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, pengelolaan hasil penilaian. Yang kelima adalah laporan hasil penilaian. Oke, mungkin Lailanya udah join, jadi saya kembalikan ke Laila. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf teman-teman dan Bapak karena tadi terlempar karena sinyal. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi berikutnya. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang mana dalam penilaian ini itu ada dua macam ya, ada yang formatif dan ada sumatif. Seperti yang tertampil di layar, teman-teman bisa melihat bahwa penilaian formatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, maksud daripada penilaian formatif ini adalah penilaian yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, misal seperti ini ya teman-teman, di setiap satu semester itu kan ada beberapa pertemuan, dan di beberapa pertemuan itu ada beberapa sub materi yang mana nantinya setelah pelaksanaan pembelajaran materi-materi ini, maka akan diadakan penilaian formatif tersebut. Nah, maka jalan dia berlangsungnya selama proses pembelajaran. Nah, lanjut. Nah, berikutnya yang kedua, ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, maksud daripada penilaian sumatif ini adalah penilaian yang terjadi secara keseluruhan selama satu semester gitu. Jadi nantinya selama 1 tahun, maksud kami selama 1 tahun ajaran, jadi nantinya akan ada penilaian seperti yang kita kenal biasanya adalah ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester itu adalah penentuan di mana siswa ini kita bisa menentukan dia lulus atau tidaknya, bisa naik tingkat kelas atau tidaknya. Itulah yang namanya penilaian sumatif. Jadi penilaian yang berlangsung di akhir proses pembelajaran selama beberapa pertemuan dalam satu semester tersebut. Nah, selanjutnya boleh di next. Nah, yang berikutnya ada penentuan kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Nah, untuk penentuan kenaikan kelas ini, teman-teman, dari pada SD, SMP, dan SMA, itu formatnya sejauh yang kita alami bersama juga selama sekolah dia sama, yaitu mana pelaporannya adalah berbentuk rapot yang kita kenal selama ini adalah dokumen rapot. Nah, di dokumen rapot ini akan tertampil proses pembelajaran kita selama 1 tahun ajaran, mulai dari semua mata pelajaran ya, dari mata pelajaran matematika sampai dengan seni budaya, misalnya seperti itu, dan juga akan ada penentuan dari ekstrakurikuler yang kita ikuti seperti ekstrakurikuler wajib pramuka, kemudian ekstrakurikuler yang tidak wajib, yang pilihan yang kita boleh pilih begitu. Next.
Kemudian yang kedua, penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain, yaitu kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Maksudnya bentuk lain yang sederajat ini mungkin ini SD dan juga ada yang SD swasta negeri dan juga ada yang pondok begitu ya. Setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dari sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Mungkin maksudnya ini di sini adalah SMP, MTS, kemudian SMA, MA begitu. Dan juga untuk penentuan kelulusan ini terjadi di akhir tingkatan kelas ya, seperti di kelas kalau di SD kelas 5 dan kelas 6, kemudian kalau di SMP kelas 9 dan di sekolah menengah itu kelas 12. Yang mana penentuannya ini mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan di penentuan kenaikan kelas itu ada juga ekstrakurikuler dan juga prestasi-prestasi yang dicapai. Baiklah teman-teman dan Bapak untuk penyampaian materi sudah berakhir. Nah, untuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dan juga mungkin ada mau menambah masukan terkait materi yang sudah kami tampilkan, itu boleh dengan on mic atau dengan angkat tangan terlebih dahulu. Baik, di sini ada Adinda Putri Aisyah. Kepada Adinda disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Putri Aisyah dari kelompok 5. Perwakilan bertanya tentang materi tentang standar isi. Di mana standar isi tadi yang ingin saya tanyakan, gimana atau apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan standar isi untuk pelajaran yang sulit. Contohnya seperti mata pelajaran matematika. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada Putri Atika. Kepada Putri disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Perkenalkan, saya Putri Atika Yunireva, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya mengenai standar penilaian. Dalam proses penilaian itu, adakah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam proses penilaian? Dari saya kembali lagi ke moderator. Oke, baik. Nah, sebelumnya teman-teman, bagi yang bertanya tadi, karena mungkin juga sinyal yang kurang memadai, boleh dituliskan kembali pertanyaannya di room chat. Terima kasih. Nah, berikutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan.
Baik, teman-teman, jika tidak ada lagi yang bertanya, izinkan kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi dan akan menyampaikan jawabannya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak yang telah menunggu kami. Di sini kami akan menjawab dari dua penanya, yaitu Mevi dan Dinda dan Tuka. Nah, untuk pertanyaan Dinda akan dijawab oleh Mevi. Kepada Mevi, disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Tadi bagaimana atau apa yang perlu diperhatikan guru dalam standar isi untuk materi pelajaran yang sulit seperti matematika. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menyusun atau menerapkan standar isi untuk mata pelajaran yang sulit seperti matematika itu tadi. Yang pertama, guru itu harus memahami standar isi nasional terlebih dahulu, yaitu eh, memahami dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap materi, kemudian menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan kognitif siswa sesuai dengan jenjang-jenjang siswanya. Kemudian juga memastikan setiap materi saling terkait dan membentuk konsep kesatuan yang utuh. Kemudian, guru juga perlu memperhatikan susunan karakteristik siswa, mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa seperti visual, auditori, kinestetik, sebelum menyajikan materi.
Kemudian guru juga bisa melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dasar siswa sebelum memulai materi baru. Kemudian juga bisa melibatkan siswa dalam pemilihan topik atau proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian juga guru bisa memilih materi yang relevan, seperti konteks kehidupan nyata. Guru bisa menghubungkan materi matematika dengan situasi yang nyata yang sering dihadapi oleh siswa. Nah, kemudian juga untuk evaluasi dan tindak lanjutnya, di sini perlu diperhatikan untuk evaluasi kelanjutan, guru bisa melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi. Kemudian guru bisa menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Jadi, guru itu bisa juga memperhatikan contoh penerapan dalam prakteknya, seperti misalnya materi pecahan ya untuk matematika yang sulit itu tadi, guru bisa menghubungkan dengan pembagian itu dengan konteks yang nyata seperti kue atau pizza gitu. Jadi intinya dalam menyusun standar isi untuk materi yang sulit seperti matematika tadi, guru perlu memperhatikan kesesuaian dengan kurikulum, karakteristik siswa, dan relevansi materi dengan kehidupan nyata. Nah, dengan begitu pembelajaran siswa dalam materi yang terbilang sulit itu akan lebih menyenangkan. Bagaimana Dinda? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Mevi. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mevi yang telah menjawab. Nah, berikutnya itu ada pertanyaan Putka yang akan dijawab oleh Amira. Kepada Amira, disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Putka tadi, yaitu dalam standar penilaian, apakah ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan atau dipenuhi selama proses penilaian berlangsung. Nah, itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu ada validitas. Nah, penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya soal atau tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian prinsip yang kedua itu ada reliabilitas, yaitu penilaian harus menghasilkan hasil yang konsisten jika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Contohnya yaitu jika seorang siswa mendapat nilai 80 pada suatu tes, maka jika tes yang serupa diberikan pada waktu yang berbeda, nilai siswa tersebut seharusnya tidak jauh berbeda dari nilai sebelumnya. Kemudian yang prinsip yang ketiga itu ada objektivitas. Penilaian harus bebas dari pengaruh subjektivitas penilai. Artinya penilaian harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi penilai. Kemudian itu yang keempat ada adil, di mana penilaian harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Contohnya yaitu menghindari untuk memberikan soal yang terlalu sulit atau yang terlalu mudah, serta mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa dalam merancang soal. Yang kelima itu ada praktis, di mana penilaian harus dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Kemudian keenam itu ada berkelanjutan. Nah, penilaian harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajar siswa. Kemudian yang ketujuh ada yang mengacu pada standar kompetensi. Penilaian harus mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan, yaitu contohnya soal yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Dan yang terakhir itu ada prinsip mendidik, di mana penilaian tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki pembelajaran. Mungkin itu saja, Putka. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup jawab, Amira. Terima kasih. Terima kasih, Putka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amira yang telah menjawab pertanyaan dari Putra tadinya. Nah, berikutnya teman-teman, apakah ada pertanyaan atau masukan lagi? Kami akan membuka sesi yang kedua. Jika tidak ada, kami akan menutup sesi presentasi kali ini.
Pertanyaan ketiganya sudah ada. Belum ada. Mereka belum, baru cuma 2 yang nanya. 2. Iya. Coba Tapi lah dijawab semua. balas simpelnya. Gimana sini siapa? Dina, moderator? Ayolah. Laila? Laila, ada lagi dari kelompok lain yang menanggapi atau bertanya? Kita tunggu Laila. Ada enggak? Moderator Laila, masih ada? Artinya tidak ada lagi, Bapak. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, starting closing ya. Closing statement rangkum dan apa juga yang akan Bapak sampaikan sebelum kita temu besok juga. Silakan. Closing statement. Baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti sesi presentasi kali ini, dan juga terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Nah, berikutnya kami mengucapkan mohon maaf banyak-banyak karena dalam sesi presentasi kali ini kami beberapa anggotanya terkendala oleh sinyal. Nah, berikutnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga atas kehadiran teman-teman dan juga mohon maaf sebesar-besarnya kembali. Nah, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Laila sebagai moderator kelompok 3 ya. Kita beri apresiasi walaupun tadi masih sebagian tersendat ya karena faktor ini kan sinyal ya, sinyal. Tidak masalah. Yang penting sudah ditampilkan dan tadi ada 2 yang bertanya. Kalau kita lihat dari 4 standar yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3, pada dasarnya saya mengambil kesimpulan dan mencatat guru dalam menerapkan standar isi pada pelajaran itu sulit. Nah, ya. Yang sulitnya apa? Guru perlu menyusun silabus atau yang disingkat dengan RP kan, rencana apa? Pembelajaran atau rencana RPPP yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian penggunaan metode pembelajaran inovatif dan kontekstual. Penilaian juga harus atau mencakup tidak hanya hasil belajar, tetapi juga apa? Prosesnya. Kemudian tingkatkan pelatihan profesional bagi guru. Ini langkahnya. Itu yang tadi dibahas tentang standar kompetensi isi ya. Kemudian alasnya pentingan kenapa harus ada standar penilaian. Ini ya dari kelompok 3 sudah menyinggung dengan diskusi mereka, tapi saya nambahkan standar penilaian berperan krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, memberikan umpan balik untuk perbaikan, menjamin mutu pendidikan serta mendukung pengembangan profesionalisme guru. Nah, nanti pada pertemuan kita besok lebih banyak lagi tentang ada apa yang belum dibahas, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ya, nanti di kelompok berikut. Nah, itu banyak nanti dikupas. Itu yang menyangkut kepada diri kalian yang tidak lama lagi jadi guru ya, semester 5, insya Allah 3 semester lagi ya, sudah guru. Kita 2 tahun lah mudah-mudahan sudah masuk jadi apa mahasiswa PPPG ya. PPG ya, ngambil apa? SIM ya. Ambil SIM, kita doakan. Nanti kita bahas lebih banyak lagi di pertemuan offline besok. Ada 4 ya. Tentang apa? Pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk standar pembiayaan, ada kan? Yang belum? Nah, itu nanti di kelompok lain. Kalau kelompok yang tadi, dari kelompoknya Laila di kelompok 3, ya standar isi, ya standar proses ya dan lain-lain, itu sudah dibahas. Yang bertanya 2, cukup semuanya ini. Namun yang terpenting dari 4 standar yang disampaikan oleh kelompok 3, semuanya sudah detail dan mudah-mudahan lebih hidup lagi suasana diskusi kita ya pada pertemuan besok. Ya, saya harapkan
dari 20 berapa? 5, 23. Boleh lah, 23 ya. Lebih aktif untuk bertanya dalam arti kata melatih ala bisa karena biasa. Kalau kita bertanya, mudah-mudahan ya kita lebih fokus untuk lebih mengerti. Ya, ada dua macam. Ada bertanya itu karena kita tidak mengerti, ada kita bertanya itu karena ingin lebih mendalami. Ya kan? Menyamakan persepsi dengan kelompok lain. Kalaupun tidak, ya kita tambahin. Ada lagi? Nah, kemudian ada lagi tadi berapa masalah yang terjadi pada 4 standar tersebut? Tidak. Nah, beberapa masalah terjadi jika 4 standar tersebut tidak terpenuhi. Apa masalahnya? Nah, masalahnya tentu akan rendahnya kualitas pendidikan. Makanya perlu 4 standar itu kita penuhi. Minimal standar minimal. Standar minimal. Jangan di bawah minimal. Nah, kalau di bawah minimal, rendahnya kualitas pendidikan. Berikut apa? Tanpa adanya standar isi proses yang jelas, pembelajaran kita tidak terarah. Asak baik. Ya. Nah, yang ketiga, tidak meratanya akses pendidikan. Kita ketahui Indonesia ini belum terpenuhi secara merata. Apalagi ada kebijakan PPDB pakai zonasi kan. Kasihan ada anak yang tempat rumahnya di sekitar satu pun tidak ada sekolah. Nah, di situ dia sudah ketinggalan dengan rumah orang tuanya di sekitarnya banyak sekolah. Nah, itu ya. Jadi tidak ada cocok itu yang namanya zonasi kalau akses pemerataan pendidikan belum tercapai se-Indonesia ini. Berikut ketidakadilan dalam penilaian. Rasakan sendiri di lapangan nanti adik-adik ya. Bapak sebagai tadi pernah guru, wakil kepala sekolah dan seterusnya termasuk kepala dinas. Ketidakadilan penilaian ini ada yang guru tuh nilainya boros. Ada yang guru nilainya pelit. Nah, kalau tanpa tes, ada kan jalur prestasi tanpa tes. Ada guru yang nilainya royal alias boros. Nilai asli 3, nilai KW di rapot pacak 8. Tapi kalau nilai ada sekolah yang serius ya, kata-kata gurunya pelit, nilai aslinya 6, nilai rapot di KW tetap 6. Kalau tidak tes, yang mana masuk? Pasti banyak masuk yang nilai KW rapot 8, padahal asli tadi 3. Nah itu tidak adilnya dalam penilaian kalau standar itu tidak dilakukan secara minimal. Berikutnya yang kelima apa? Dampak kepercayaan masyarakat. Masyarakat tentu tidak percaya, bahkan tidak usah masukkan anaknya ke sekolah tersebut, sisip dikit. Kalau swasta, pasti sekolah itu tutup. Nah itu ya, jadi sekalian, dari persoalan 4 standar tadi, harapan saya kita nanti pertemuan berikut masih lanjut standar ada 4 ya besok. Minggu depannya ada 1 lagi pokok pembahasan tentang akreditasi sekolah. Minggu depannya lagi nanti saya akan menjelaskan tapi memberikan dulu pertanyaan kepada 5 kelompok dari 3 pokok bahasan manajemen mutu, standar pendidikan, dan akreditasi sekolah. Yang pertemuan ke-8-nya kalau tidak ada halangan UAS ya. UAS gabungan dengan Pak Hendra. Nah, jadi dari situ ada pertanyaan? Adik-adikku? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita ketemu besok pagi ya di Indralaya pukul 8 ya. Kalau kita bisa offline. Yang hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai sini saja. Atau ada pertanyaan? Dina, ini apa tuh Dian? Penanggung jawab? Dinda, ada pertanyaan? Cukup, ada ya? Ya kalau
Tidak ada, cukup. Kita akhiri sampai ini saja malam ini. Dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya. Bapak.